Selayang Pandang Gereja Kristen Pasundan Immanuel Karawang. Awal terbentuknya persekutuan orang-orang Kristen di Karawang karena adanya kerinduan dari orang-orang Kristen yang bekerja di sekolah Zendeling. Pada waktu itu, yang menjadi lurah di Karawang adalah Tuan Chong Huyen yang juga tinggal di kompleks sekolah Zendeling. Dan ia pula yang menjadi orang Kristen pertama di Karawang. Tahun 1912 dibangun sebuah sekolah di daerah Pengasinan yang saat ini dikenal TK SDK Maranatha dan dijadikan sebagai tempat kebaktian. Tahun 1932, Persekutuan Jemaat Kristen di Karawang resmi menjadi bagian dari pos pelayanan Gereja Protestan Purwakarta yang saat ini menjadi GKP Purwakarta di bawah pimpinan Pendeta O.E. van de Burg, dan di tahun yang sama didirikan pula Rumah Sakit Pembantu dan Balai Pengobatan di daerah Kaum dengan penanggung jawab Dr. Andreas Sastrohusodo. Berkat ketekunan dalam doa, pada tanggal 14 November 1934 berdirilah bangunan gereja di Pengasinan. Tahun 1948 Bapak Pares Rikin menetap di Karawang dan menjadi guru Injil. Sementara istrinya, Bidan Sarah Alio, bekerja di Rumah Sakit Pembantu dan Balai Pengobatan. Pada tanggal 11 Juni 1951, Persekutuan Kristen di Karawang dinyatakan berdiri sendiri menjadi jemaat GKP dengan nama Gereja Kristen Protestan, dan Bapak Pares Rikin ditabiskan menjadi pendeta jemaat pertama. Perkembangan jemaat Gereja Kristen Pasundan Immanuel Karawang. Setelah Persekutuan Kristen di Karawang menjadi jemaat yang mandiri dan jumlah anggota jemaat semakin bertambah, maka timbullah hasrat untuk membangun gedung gereja yang lebih memadai. Pada tahun 1956, terbentuklah panitia pembangunan dan peletakan batu pertama dilakukan oleh Bupati Daerah Tingkat 2 Karawang, yaitu Bapak Muhammad Thohir N., dan bangunan gedung gereja dipindahkan dari Jalan Pengasinan ke Jalan Warung Buah, yang kini menjadi Jalan Kertabumi. Pada tanggal 25 Mei 1961, gedung gereja diresmikan oleh BP Sinode GKP dengan nama Gereja Kristen Protestan Immanuel Karawang, dengan jumlah anggota jemaat sebanyak 44 kepala keluarga. Pembangunan gedung gereja pun terus berlanjut. Tahun 1988 dibentuk kembali Panitia Pembangunan Gedung Gereja Tahap 2. Peletakan batu pertama dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 1991 dan diresmikan penggunaannya pada tanggal 19 November 1997. Tahun 2006, klinik GKP Immanuel Karawang pun mulai dibangun. Dan di tahun 2021, gedung SMKA dan GSG GKP Immanuel Karawang mulai dibangun dan prosesnya masih terus berlangsung hingga saat ini. Perkembangan GKP Immanuel Karawang tidak hanya terjadi pada bangunannya saja, tetapi juga dari segi pelayanan dan jemaatnya. Sejak tahun 1951, GKP Immanuel Karawang memiliki 6 pos pelayanan dan 2 pos kebaktian. Beberapa di antaranya sudah menjadi jemaat yang mandiri, yakni GKP Jemaat Bojong Sari, GKP Jemaat Cikampek, dan GKP Jemaat Teluk Jambe. Dan saat ini, Pos Kebaktian Bethlehem Kampung Teko akan ditingkatkan statusnya menjadi bakal jemaat GKP Kampung Teko pada tanggal 19 Juni 2022 mendatang. Sampai dengan tahun 2022, jumlah anggota jemaat GKP Immanuel Karawang yang tercatat adalah sebanyak kurang lebih 550 kepala keluarga dengan jumlah keseluruhan kurang lebih 1.792 jiwa yang terbagi ke dalam 10 wilayah pelayanan. Perkembangan jemaat sampai dengan saat ini tidak terlepas dari pelayanan yang dilakukan oleh para pendeta yang melayani. Inilah para pendeta yang pernah melayani di GKP Immanuel Karawang.
Almarhum Pendeta Pares Rikin, periode 1951 sampai 1968. Almarhum Pendeta Derajat Majan, periode 1968 sampai 1975. Pendeta Rosi Johandi, periode 1975 sampai 1990. Almarhum Pendeta Yohanes Sumanta STH, periode 1990 sampai 2011. Pendeta Andri Suhana SSI, periode 2005 sampai 2015. Pendeta Deru Utama Noron STH Eming, periode 2015 sampai 2016. Pendeta Maria Aprina SSI, periode 2013 sampai 2018. Dan Pendeta Jemaat GKP Immanuel Karawang saat ini, Pendeta Ana Marjani Sardiem STH, periode 2012 sampai dengan sekarang. Pendeta Agus Paulus Husen MSI Teologi, periode 2018 sampai dengan sekarang. Berbagai kegiatan pun turut menyertai perkembangan GKP Immanuel Karawang dari masa ke masa. Mulai dari kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh pendeta jemaat, sampai dengan kegiatan yang dilakukan di lingkup jemaatnya. Telah banyak pula prestasi yang terukir sampai dengan saat ini, mulai dari prestasi tingkat daerah Karawang, klasis, hingga sinodal. Tahun berganti tahun. Perjalanan GKP Immanuel Karawang tidak terlepas dari suka dan duka. Di tahun 2020, GKP Immanuel Karawang pun ikut merasakan dampak dari pandemi COVID-19. Sebuah norma baru dalam berjemaat pun harus dialami. Beribadah secara daring, ada jarak yang tercipta membatasi satu dengan yang lainnya. Di tengah perjuangan untuk bertahan dalam masa pandemi pun terselip satu kisah. Gereja yang biasanya menjadi tempat berlindung bagi para jemaatnya yang terkena banjir, ikut pula mengalami kebanjiran. Ya, banjir di tahun 2021.
Tetapi hal ini tidak lantas menghilangkan sukacita dan harapan. Dengan doa dan dukungan dari jemaatnya, GKP Immanuel Karawang mampu bertahan hingga saat ini. Kini, di usianya yang ke-71 tahun, mari bersama-sama bergandengan tangan bangkit dan berjuang untuk keadaan yang lebih baik.